Nah, apa itu? Apa itu tadi? Saya deg-degan. Tapi Bang, bentar, salam dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Bang, kita ini di Selamat Sore Medan. Di rumah tetangga. Kenapa pada pindah? Edisi khusus. Oh, edisi khusus ya? Kenapa itu? Karena rumput tetangga lebih hijau ya. Aduh, nggak pakai rumput itu selalunya di meja kita. Tapi ini kita buka masker dulu ya Bang, boleh ya? Boleh. Izin Nge-Tribuners, kita sudah vaksin. Dan Prokes kita juga. memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk memasuki gedung ini. Jadi ya kita terkontrol lah prokes semuanya. Nah Bang, tadi tuh sudah dibocorkan sama bocor. Iya, bocor videonya. Belum lagi kita kasih tahu. Ya, itu tadi bocoran video untuk berita yang pertama. Iya, seperti biasa hari ini kita Selamat Sore Medan edisi 25 Oktober 2021 kita menghadirkan Top 3 News Today. 3 berita hari ini yang paling banyak dibaca, yang viral dan layak Anda ikuti. Iya, perlu kalian tahu ini info-info lah. Nah, dan kita juga di sini akan membahas perkembangannya. Yes. Kalau tadi kalian bacanya baru, misalnya awalnya saja, nanti kita kembangkan melalui laporan dari reporter reporter. di lapangan. Nah, Bang Tajli, berita pertama kita. Nah, tadi sudah lihat suasana ini kan Suasana ya. duka Ya kan, persemayaman. Nah, itu tadi karena adanya kecelakaan Bang yang di Jalan Sum Asahan. Banyak korban, ternyata ada 5 korban ya kan. Sebelumnya Tribuners mungkin udah tahu ya kecelakaan maut yang melibatkan 2 sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Rantau Prapat, Kelurahan Kisaranaga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan memakan 4 korban. 4 atau 5 sih ini ya? Sebenarnya nanti dijelaskan. Oke, dan di sini infonya sih keempatnya terlibat kecelakaan pada Senin hari ini Bang. Dini hari tadi ya kan. Menewaskan Zainal Arifin, Siti Aisyah, Muhammad Hafiz yang merupakan satu keluarga yang mengendarai Honda Supra X dengan plat BK 4633QAH dan Aldi Sirait sepeda motornya Yamaha Fiction plat nomornya BK 3471 VBG gitu. Dan tadi kayak kalau kita di opening tadi kan ada kelihatan judulnya Bang, ternyata salah satu korbannya tengah mengandung, tengah hamil gitu kan ya. Atas nama korban Siti Aisyah ya kan. Dan wartawan kita menemuin abangnya ini Bang dari Siti Aisyah, Bang Budi Damanik di kediamannya di Jalan Rukun, Kelurahan Kuala Silo Bestari, Tanjung Balai. Dan itulah keterangannya, dia bilang adiknya itu sedang mengandung anak ketiga. Jadi waktu pas kecelakaan itu yang meninggal di tempat itu 2 orang. Istri si Zainal Abidin tadi, Siti Aisyah, kemudian anaknya. Ya kan, anaknya satu selamat, satu meninggal. Tapi istrinya itu sedang mengandung, makanya hitungannya 5 orang. Iya. Kan nyawa gitu. juga. Nyawa juga ya berada di dalam kandungan. Zainal Arifin masih kejang-kejang pas di perjalanan menuju rumah sakit meninggal. Sudah meninggal dunia. Kemudian pengendara Fiction juga sempat dirawat, tapi habis itu meninggal dunia juga. Iya, parah berarti ini tabrakannya Bang ya. Yuta lihat nggak foto-fotonya dan videonya? Sebenarnya mau lihat, cuman kadang-kadang takut karena kan berkendara juga nih Bang. Kadang nanti di jalan jadinya apa sendiri, parno sendiri gitu. Lihatnya sekilas saya dari jauh dan itu memang parah betul. Itu parah kan ya Bang? Laga kambing kita bilangnya. Iyalah. Laga kambing dan gitu. Yang depannya itu as depan apa semua hancur kayak gitu. Bener-bener hancur parah gitu. Aduh, berat ya, wajar aja lah kalau udah hancur kayak gitu, pasti yang mengendarainya juga pasti akan luka-lukanya lebih parah kan, serius tentunya ya, dan untuk berujung meninggal dunia. Penyelidikan polisi sementara katanya pengendara Fiction itu ngambil jalan ke kanan. Oh, ternyata yang salah ngambil jalan lah kita bilang ya, Fiction ya. Fictionnya. Oke, dan infonya juga nih Bang Tajli dan Tribuners, jasad ketiga korban disemayamkan di Pasar 2 Desa Airjoman, Kecamatan Airjoman, Asahan. Nah, itu tadi ada bocorannya, tapi kita kasih lihat lagi Tribuners buat video tentang berita ini. Silakan. Buka Mayo. Buka tuh.
Pemakaman Erjoman Pasar 2. Bang, si pihak korban bang dari mana mau kemana bang? Dari Tanjung Balai mau ke Sumeduru, ke Meranti, arah Meranti. Sehari-hari kerjanya apa bang? Apanya? Sehari-hari kerjanya? Sehari-hari kerjanya komputer lah setahu kami, bagian keluar masuk bahan di perkebunan bakri. Yang meninggal siapa aja bang? Yang meninggal Zainal Arifin Marpaul, yang istrinya Siti Aisyah Damanik, anaknya Muhammad Hafiz Salim Marpaul. Kondisi istrinya itu bang lagi hamil, apa benar? Iya, lagi hamil. Kandungannya berapa bulan? Aku kurang ngerti kalau bulannya kan. Rencana bang dibawa kemana bang? Dihubungi? Rencana dibawa ke Erjoman Pasar 2. Dimakamkan. Bang, keseharian dari korban ini gimana bang di wilayah sini bang? Alhamdulillah. Bang, nama lengkap bang, izin bang? Nama lengkap saya Iya, Bang. Budi Damanik. Bang Budi ya? Iya. Sebagai Abang kandung dari Siti Aisyah Damanik. Nah, itu Bang Tojli wawancara singkat wartawan sama abang kandungnya Siti Aisyah ya, mengenai kesehariannya gimana. Sebelumnya kita turut berduka Oh, dengan iya. musibah kecelakaan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, dan Iya. juga anak yang tinggal satu tadi Iya. ya kuat-kuat lah deh. Iya, tetap sabar menghadapi ujian lah ini iya. kita bilangnya. Kedua orang tua nggak ada lagi kan Bang, sama adik kita tinggal sendiri. Oke, kita langsung untuk pendalaman beritanya, kita langsung tersambung ke reporter kita. Alif Al-Qadri yang sedang di lapangan. Halo Yes. Alif. Selamat sore, Alif. Yes. Ya Alif, bisa dilaporkan perkembangan terkini terkait kecelakaan yang di Jalin Sum Asahan, Alif? Ya bang, terima kasih bang. Tadi malam kejadian kecelakaan, kalau dibilang bahasanya lalu kambing bang, antara Yamaha Fiction dengan Honda Supra S125. Iya. Di mana dalam kejadian tersebut memakan korban 2 orang bang. Namun 2 orang lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun 1 orang meninggal di jalan bang akibat pendarahan. Iya. Untuk saat ini bang, informasi terbaru yang saya dapat bahwasanya korban Siti Aisyah sedang mengandung 4 bulan itu bang. Berarti bisa dihitung akhirnya 5 5 orang korban meninggal dunia karena ya terhitung bernyawa karena Iya, di dalam kandungan kan. babynya, ya. Alif, kalau kita lihat kan kejadiannya ini pada dini hari ya. Sudah dapatkah keterangan dari keluarga atau dari mana sedang beraktivitas apa nih kedua pengendara ini kok ada di luar di jam yang kita pikir cukup Apalagi rawan bawa ya? anak-anak Iya. ya, 2 orang. Sedang beraktivitas apa lagi di luar nih? Iya pak, kedua ini si Zainal Abidin adalah pegawai dari satu perkebunan pak. Jadi dia itu dari Tanjung Balai menuju ke Sinduru, itu daerah Pasaran pak. Dan sedangkan rumahnya di Jalan Rukun gitu. Dia menuju ke Alif, sebelumnya Kota ini Bogor. namanya Zainal Arifin atau Zainal Abidin? Jalan Arifin, Jalan Jalan Arifin bang. Oke. Jalan Arifin. Oke. Lanjut, Alif. Sehingga saat malam itu dia menuju ke tempat pekerjaannya bang, seperti itu. Nah, namun naas kejadian apa bang? Ditabrak oleh Honda yang Fiction. tersebut. Nah, kalau pengendara fiction ini ada penjelasan sedang kemana mau kemana gitu, Alif? Informasi lainnya ya? Untuk informasi korban atas nama Ali bang, saat ini masih kami cari bang. Soalnya katanya ada 2 rumah duka bang. Namun rumah dukanya belum tahu di mana bang. Jadi, bang. Oke, jadi kalau untuk kecelakaan ini sendiri gimana nih keterangan dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian menyatakan bahwasanya saat ini masih dilakukan tahap penyelidikan. Namun dari dugaan awal kejadian tersebut terjadi akibat yang memaksa mengambil jalan terlalu kanan, Pak. Dan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak satu keluarga yang menggunakan Supra X. Itu dia mengambil ke kanan apakah sedang menyalip kendaraan lain atau memang oleng gitu, Lip? Mendahului, Pak. Motong. Motong jalannya. Aduh, udah itu aja. Alif,
aku mau nanya lagi nih soal anak korban nih, anak korban kondisinya yang masih hidup ini sekarang di mana? Untuk anak korban bang, kali ini sedang di rumah Jalan Rukun tadi bang. Namun saat saya ingin mencoba mewawancarai dan ingin masuk ke keluarganya menolak bang. Keluarganya mereka menyatakan, tolong kami sedang berduka, tolong hargai kami, seperti itu bang. Sehingga kami dipukul mundur gitu bang. Menjaga emosional si anak tadi mungkin ya bang ya, karena kan Usianya berapa Liv yang selamat Liv? 7 tahun bang. 7 Atas tahun. nama Aupa bang. 7 tahun, oke. Kelas 1 SD lah ya. Iya, aduh. Berita duka sekali ini, oke. Oke Alif, kami nantikan perkembangan terbaru terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Alif. Selamat sore bang, selamat sore bang tadi, selamat sore Medan. Ya. Ini bang, karena belum juga ada keterangan dari pihak kepolisian, keluarga korban juga belum bisa kita wawancarai, jadi belum terlalu dalam kita gali berita ini gitu ya nanti. Pokoknya Dan Tribuners lagi kalian. dua pihak korban ini sama-sama meninggal. Iya, jadi belum, istilah gimana ya, belum ada informasi yang di TKP, yang orangnya ada di TKP gitu kan. Kalaupun mendahuluin mobil lain, sebenarnya ya ada aturan kan bang, kita lihat dulu depan kosong apa enggak gitu ya kan. Apalagi Atau dengan kecepatan tinggi. tinggi gitu, kayak kalau kita lihat sepeda motor fiction besar ya, ukuran besar, cc besar, di menabrak yang Supra cc kecil, lebih kecil ya, itu memang mungkin hantamannya wow Keras ya. keras sekali lah. Aduh, aku nggak kebayang tuh si Berantakan. anak, tapi apa ya, kayak keajaiban gitu ya, ada satu anaknya selamat gitu ya. Kita nggak tahu juga posisinya di mana, di depan, di Selamat belakang. dan segar tanpa kurang satu apapun. Iya, wah itu kita nggak tahu juga Rahasia ya. Tuhan juga. Rahasia Tuhan juga ya, buat kita semua yang berkendara di luar. Ya hati-hati, apalagi yang seperti itu. Kita Iya. kan kadang nggak bisa seyakin-yakinnya melihat Iya. ke depan nggak ada Pandangan, kendaraan, rupanya ada iya. lubang. Benar, Apalagi kayak malam-malam seperti itu. dan jangan terlalu terburu-buru lah berkendara gitu kan bang. Apalagi kita istilahnya kalau katanya selip beberapa detik aja, dah kelar, selesai. Apalagi kalau roda 2 nih bang, oleng aja pasti jatuh. Beda dengan roda 4 misalnya, sejelek-jeleknya nih ya, roda 4 nabrak sesuatu ya paling tidak ada yang body mobilnya bisa entah airbag, entah dia lagi pakai Nggak seat langsung belt. berbenturan Iya, gitu tapi kan. kalau roda 2 ini benar-benar, apalagi yang namanya laga kambing gitu ya. Iya. Kalau mobil bang laga kambing masih ya udahlah, mungkin bemper depan atau sampai mesin, tapi mudah-mudahan kalau dia ada airbagnya keluar bisa terselamatkan gitu. Tapi buat kalian berkendara sekali lagi hati-hatilah berkendara, karena kita Dan lokasinya juga di jalur lintas. iya memang sih jalur lintas ya, memang kendaraan Serem-serem ya. kecepatan ini ya, tapi walaupun begitu ya tetap ada aturannya bang. Mau nyalip atau segala macam, biasanya kan bang kalau dia yang ini apa namanya, truk yang mau disalip, biasanya nih kalau misalnya ada Kasih dia kasih aba-aba. aba-aba, dia Iya. kasih lampu, berarti yang di belakang udah boleh nyalip. Maka kita nggak ngerti nih apakah si pengendara fictionnya ini ada ceroboh dan terburu-buru mengejar sesuatu atau apa, kita belum dapat info lanjutannya. Buat kalian Tribuners tetap ikutin lah perkembangan. Iya, apa sih bang? Oh iya, tetap ikuti aturan lintas dan ikuti perkembangan kasusnya. Oke. Nah tapi aku mau baca ini bang, komen dari Facebook kita ya. Iya. Tadi ada yang bilang apakah ibu hamilnya selamat, dari Eni Friska Pasari Putri, udah kita kasih tahu ya Tribuners ya. Jadi yang satu keluarga ini ibu itu sedang mengandung, ya meninggal di tempat, ya Beserta otomatis anak yang dikandungnya meninggal dikandungnya. juga. Kemudian anak yang satu lagi juga meninggal, suaminya meninggal di jalan saat menuju perawatan rumah sakit. Yang selamat cuma satu orang berusia 7 tahun. Yes, dan ini banyak ucapan belasungkawa ya bang. Dia bilang semoga keluarga tetap selalu diberikan kesabaran, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Ada Oke. komen yang lain? Ada sih bang. Ada ya? Iya. Gak usah dibaca. Gak apa-apa baca. Dia bilang nih suara wartawannya kurang jelas. Saya pikir sih udah cukup jelas ya wartawannya ya. Nggak tahu kedengaran di sini. Dan ada sebagai pembawa berita, volume suara agak direndahkan dong. Aku bingung. Jangan nih. ngegas sekali gitu maksudnya. Bukan ngegas, emang udah my image kayak gini, suaranya kenceng banget ya Tribuners ya. Kita kecilin ya bang. Iya,
bawaan Nanti sih, apa itu aduh. Nasution itu ya. Iya, nanti takutnya nanti ya nggak yuta banget gitu. Jadi nanti slow. Aduh, ngantuk aku. Makanya kita berkombinasi nih, saling menutupi. Yes. Aku slow, yang satu ada. Agak ngegas gitu ya. Nggak, tapi kan tergantung beritanya, Bang. Kalau beritanya yang palak memalak, nggak apa-apa, Bang, bantu ngegas juga lah. Oh, Jangan iya. aku sendiri ngegas. Seperti berita yang kedua ini ya. Ya, nah ini laporan dugaan pemerasan dan pemerkosaan, Bang. Jadi Polda Sumut ngerespon laporan tentang dugaan pemerasan dan pemerkosaan terhadap istri tahanan nih Tribuners di Polsek Kutalim Baru, Deli Serdang. Ya, jadi sebenarnya kasus ini mencuat itu minggu lalu. Kemudian saat ini sudah diproses oleh Polda Sumut. Jadi Divisi Propam Polda Sumut memeriksa Kapolsek Kutalim Baru AKP Henry Surbakti dan Kanit Reskrim Ibda Safrijal. Saat ditemui, Kanit Reskrim Ibda Safrijal mengatakan Kapolsek masih menjalani pemeriksaan di bidang Propam. Sementara dirinya dikawal oleh personil Propam Polda Sumut ke gedung Direktorat Renakta. Remaja, anak dan wanita. Ya, saat Yes. ditanyai apakah pemeriksaan berkaitan dengan kabar pemerkosaan istri tahanan, ini masih dugaan karena belum ada keterangan resmi kan. Iya, benar. Rijal, Bapak Belum, Kani tadi, iya. belum mau membeberkan. Ia menyarankan agar bertanya ke atasannya. Kayak kena komen lah ya, bentar kita koordinasi dulu sama atasan. Memang kalau di kepolisian gitu, Bang, kan? Iya. Nggak boleh asal ngomong, asal Apalagi bilang. masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan. Jadi sekilas ini Yuta kasusnya Iya. ini. Apa nih, Bang, kasusnya Jadi kemarin? polisi ini menggerebek satu rumah, mendapati 2 orang lagi nyabu. Oke. Jadi ditangkap. Iya. Tapi di round-round dulu. Waduh. Diduga mau diperas. Oke. Pada akhirnya kan Dan? kalau keluar uangnya kan dilepas gitu Iya. kan. Rupanya pada akhirnya nggak keluar uangnya, ditahan. Oke, waduh. Nah, kemudian istrinya Heeh. di lobi-lobi. Mm-mm. Udah nggak bisa suaminya, istrinya di lobi. Keluarga lah ya kan. Oke. Lobinya di hotel. Rupanya Waduh. pas di hotel Nah, diduga heeh. dicabuli dan sepeda motornya dibawa lari. Dirampas gitu. Iya. Waduh. Waduh. So serem ya. Tapi untuk Jadinya. lebih jelasnya kronologi soal ini kita tanya ya. Iya, ada Freddy yang saat ini sedang di lapangan. Iya, halo Freddy, selamat sore. Ya, halo. Ih, so cool kali ya, halo katanya. Halo, selamat sore Freddy. Halo Freddy. Ya, halo, selamat sore. Ya. Sekilas tadi sudah kita beberkan di sini kronologi singkatnya. Mungkin Freddy bisa melengkapi awal mula kasus ini seperti apa? Ya, baik Bang. Jadi awal mula kasus ini yaitu penangkapan narkoba yang terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 2021 lalu, di mana itu penangkapan itu terjadi di Kelurahan Cipola, yaitu di rumah teman dari si istri korban ini, Ya. Andi, nama Andi. Dan pada saat itu si suami si UA ini yang dikabarkan diperkosa oleh oknum polisi itu dihubungi oleh polisi untuk bernegosiasi agar suaminya itu bebas begitu. Namun negosiasinya itu dilakukan di sebuah hotel, dan pada saat itu juga disebutkan bahwa beberapa oknum polisi tersebut itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Nah, itu UA ini istri dari yang ditangkap oleh Polsek Kutalim Baru ini diajak atau diduga diorosila berkosa oleh oknum polisi tersebut, dan juga dimintai uang sebesar 30 juta agar suaminya itu dapat dibebaskan begitu. Jadi sampai sekarang ini juga disebutkan kasusnya juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan sampai saat ini karena kasus ini mencuat, Kapolsek Kutalim Baru dan Kanit Reskrim Polsek Kutalim Baru itu menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumut, dan tadi juga disarankan oleh Kabid Humas Polda Sumut bahwa Kapolsek dan Kanit Reskrim itu diperiksa atas dugaan pemerasan dan juga pencabulan yang dilakukan oknum Polsek Kutalim Baru. Informasinya ada 2 personel ya, Freddy. Iya, informasi ada 2 personel, dan tapi sebenarnya dari informasi yang didapatkan lainnya sebenarnya ada 6 personel.
Begitu Bang. 6 personil yang memeras atau yang mencabuli nih? Kalau yang cabul itu dugaannya 2, tapi pada saat itu diduga ini dalam ada surat yang diterima juga itu ada 6 personil yang diminta agar segera dicopot atau dipecat. Begitu Bang. Terkait pemerasan untuk kasus narkobanya sendiri, berapa angka yang ditetapkan? Ya, jadi untuk angkanya itu sebesar 30 juta, 30 juta. 30 juta. Untuk tiap orang gitu? Iya, setiap orangnya. Dan ini juga disebutkan bahwa oknum polisi tersebut juga membawa sepeda motor milik korban ini, sepeda motor fiction. Freddy, kasus penangkapan tersangka itu suami korban itu kan bulan Mei. Nah, kenapa baru sekarang nih kasusnya mencuat? Ya, ini barangkali sedikit penjelasan kenapa ini mencuat padahal kasus itu sudah terjadi pada bulan Mei itu karena memang beberapa pekan ini sedang maraknya itu mana polisi itu melakukan tindakan kejahatan seperti yang terjadi di Sulawesi, Kapolsek yang memperkosa di tahanan Polsek di Bogor, Bapak Dewan barangkali dapat kita sebutkan bahwa kasus ini mencuat karena itu merembet juga Bang. Jadi seperti meminta keadilan karena menjadi momentum juga gitu. Oh, berarti dalam artian korban sebelumnya belum melapor ya, baru minggu lalu ya melapor? Iya, baru dalam beberapa hari ini Bang. Baru mulai buka suara begitu Bang. Oke, Freddy, tetap dipantau kasus ini melalui Polda Sumut ya, supaya kita dapat perkembangannya. Selamat bertugas kembali, Freddy. Selamat sore, Freddy. Ya, sore. Ya, waduh Bang, ini ibarat jatuh ketimpa tangga kesiram cat. Seram kasusnya ini. Narkoba kan. Pemerasan, Iya. ya kan, narkoba, pencabulan. Pencabulan. Itu aparat penegak hukum loh. Oknum lah, oknum lah Bang, kita bilangnya. Iya, oknum aparat penegak Iya. hukum. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ini hanya dugaan ya. Iya, tapi ya sekilas Serem kan karena kali udah ada soalnya. karena udah ada pemeriksaan berarti kayaknya udah mengarah-arah ke situ sih. Cuman memang belum ada keterangan resmi. Iya, Dan Bang? tadi disebutkan 6 orang yang terlibat. Waduh, Iya kok kan? agak ini ya, harusnya pelindung masyarakat ya, Iya. jadi kejam ya. Ya kalau memang mau berantas yang namanya narkoba itu, ya sudah nggak ada tawar-menawar lagi, penjarakan saja kan gitu ya. Jangan mengambil, Berantas narkoba tapi makin narkoba. iya, dan jangan nanggung-nanggung ya udah gitu, ya ngeberantas. Tapi boleh nih Bang, nggak hanya di universitas di tempat institusi pendidikan aja, di universitas yang itu. Tes urin. Iya. Iya. Para Tes aparat-aparat urin semua ini aparatnya. juga haruslah dites ya karena Iya, aneh betul. ya. Mm-mm. Ya kita yang mau memberantas narkoba kok malah kita sebagai dutanya enggak ya? Dan jangan tes urin. Jadi apa? Seperti kata host sebelah. Jadi tes apa? rambut lah. Iya, Kalau berani. Abang udah tes rambut? Ya berani kita. Oh, berani ya? Berani. Oh, gara-gara itu abang botak nanti. Carilah di mana ada rambut Oh lagi. iya, alasannya. Waduh, semoga lah ini Bang kasus ini Iya. cepat diproses Polda karena kayaknya tadi Freddy bilang masa gara-gara ada banyak kasus-kasus lain di luar daerah Iya, kita. maunya setiap hari. Ketika ada kasus yang menyangkut proses gitu, penegak hukum Pak. atau siapapun, ya Yes. laporkan aja. Iya, dan segera diproses, jangan gara-gara di Polsek sana udah ada ini. Ya udah deh kita proses ini daripada kena mutasi. Hati-hati loh, banyak mutasi kan tiba-tiba Iya. kan. Hati-hati Pak. Jadi jujur-jujur aja lah. Ini masyarakat juga jangan dipermainkan. Oke, semoga si korban lah kita bilangnya, istrinya ya Bang. Istrinya pasti korban, suaminya ya pelaku narkoba, ya kan? Pelaku narkoba ya. Iya. Istrinya semoga dapat keadilan Iya. dan tidak terjadi hal serupa seperti ini lagi. Yuk. Oke, kita kayak nggak usah jeda Bang, ya kan? Oh iya. Nggak usah jeda lah ya. Buru-buru nih. Buru-buru. Nggak Oh. tahu juga, Deng. Ada jeda nggak? Nggak ada katanya. Oke, kita langsung ke berita ketiga. Nah, ini lagi Bang, lagi-lagi duit lagi. Iya, ada dugaan pungutan liar di Iya. sekolah. Silahkan itu. Oke, nah, Tribuners Bupati Toba Poltak Sitorus dituding menutup matanya, asal jangan menutup hatinya ya Pak. Dan ini masih tudingan loh ya, dan nggak peduli dengan adanya indikasi pungutan liar, pungli serta proyek fiktif di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Toba. ya kabupaten yang dipimpin Pak Poltak Sitorus. Waduh,
tutup mata juga jangan sih ya, apalagi tutup hati ya kan. Kenapa gimana? muncul kata-kata seperti itu? Mungkin sebelumnya sudah dilaporkan tapi tidak ada respon apapun. Iya, makanya tuh. Nah, itu tadi sama ya, hampir mirip sama ya Bang sama yang di Polres kan. Polda tadi ya, baru diproses. Di Polda itu kita apresiasi lah. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa lah, walaupun agak terlambat, nggak apa-apa lah. Dan sampai detik ini katanya nggak ada sikap yang jelas, tegas dan terukur dari Mapolres Sitorus. Karena sudah ditemui katanya Tribuners, ya kan, tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Kemudian kemudian akhirnya ini si Delima Gultom Bang, usia 45 tahun. Ya kan, dia melaporkan Berarti orang tua siswa ya? Orang tua siswa, ya kan. Dan akhirnya dia melaporkan ke kejaksaan Pihak negeri Kejari Toba. Iya. Ya iyalah, kayak kurang direspon. Kita mau kemana lagi? Tapi ya jalan yang benar itu sebenarnya. Lapor aja ke kejaksaan, karena kalau ada bukti dan saksi ya udah. Ya, karena harapannya bisa agar segera dituntaskan. Kenapa? Karena pungli ini kan Bang, kalau aku bilang apa ya, ini penyakit yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi kalau dibiarkan pungli-pungli ini dianggap hal yang biasa. Iya. Ya, semoga lah pihak Kejari Toba bisa menanggapi laporannya tentunya ya. Dan ini kita ada konfirmasi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Bang, Pak Ricardo Hutajulu. Dia menegaskan pihaknya akan menindak tegas bila ada ditemui pihak sekolah melakukan tindak pidana korupsi. Wah, bagus lah ya, angin segar berarti. Sudah ada statement dari Sekretaris Dinas Pendidikan bahwasanya ya, kalau ada yang macem-macem, ada yang main-main project yang fiktif segala macem, tindak tegas. Oke. Tapi sebesar apa sih sebenarnya pungutan liar di sekolah ini? Kita tanya dulu Maurits. Kita cari tahu lagi dengan wartawan kita Maurits. Mungkin kita sebelum tersambung ya. Waduh, udah disayangkan sekali ya Bang. Kita belum tersambung ke wartawan kita, tapi kita iklan dulu lah. Iklan dulu ada nggak? Nggak ada juga kayaknya. Nah, kita bahas berita ketiga ini aja kayaknya Bang Tajwi. Oh, kita baca komen deh ya. Oke. Ini ada yang tanya Bang. Apa anaknya yang perempuan, berita pertama kita tadi ya, apa anaknya yang perempuan meninggal juga? Loh, ini tadi kita anaknya yang perempuan yang meninggal berarti ya Bang. Karena anaknya perempuan yang hidup ya? Yang hidup. Yang selamat. Karena kan ini tadi namanya yang meninggal siapa nih Bang Fazli? Hafiz atau apa ya? Iya. Kayaknya anak laki-laki ya. Iya, yang meninggal. Yes. Muhammad Hafiz. Iya, ini dia Muhammad Hafiz. Zainal Arifin ayah, Siti Aisyah ibu, Muhammad Hafiz selamat. Anak. Berarti anak perempuannya selamat gitu. Oke, itu tadi ya kita sudah bacain komennya ini. Aduh, pokoknya banyak ucapan duka cita. Ya. Oke, kita kembali ke berita ketiga tadi. Oke, sudah tersambung kita ke Maurits. Halo Maurits. Selamat sore Bang Fadli, selamat sore Kak Gita, selamat sore Medan. Selamat sore. Maurits, kita ingin tahu nih besaran pungutan liarnya itu berapa sih dan sudah berapa lama praktik seperti ini terjadi? Nah, untuk besaran punglinya si pelapor tidak mau menyebutkan, tapi tudingan itu ada sejak tahun 2014 dan melakukan proyek fiktif, itu dugaan dari pelapor. Dan saat ini pelapor telah berbincang dengan Polres Sitorus sebagai bupati, tapi respon baik tidak ada. Bahkan juga mereka sudah menemui Kadis Pendidikan yang diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, toh juga tidak memberikan penjelasan yang baik. Artinya seperti tidak ada sikap tegas dari pihak bupati atau Pemkab, bahkan diinformasikan bahwa Sekda yang kemudian mendisposisi ini kepada Dinas Pendidikan seolah-olah tidak punya jawaban yang jelas. Oleh karena itu pihak pelapor yang juga adalah pemerhati pendidikan merasa hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab mereka mengingat persis apa yang menjadi visi misi Bupati Toba Polres Sitorus, menjadikan manusia yang unggul dan bersinar. Oleh karena itu dia mengatakan tadi, bagaimana mungkin kita menjadi lumbung SDM yang unggul dan bersinar bila di lingkungan pendidikan terjadi pungutan liar ataupun dan juga pembangunan yang secara fiktif gitu. Nah, tudingan ini masih berbau dugaan dan itu langsung dilaporkan kepada kejaksaan karena tidak menemukan titik terang dari pihak bupati. Nah, ini kan sudah berlangsung diduga sejak 2014.
Nah, sebelumnya ada nggak Maurits mendengar informasi-informasi seperti ini melalui orang tua murid yang lain gitu? Kok sepertinya ini hanya personal aja gitu? Nah, soal laporan ini mungkin banyak orang yang tidak dari info yang kita dapatkan tadi bahwa mungkin orang tua takut mengatakan sesuatu tentang sekolah ini kan, tetapi dia sendiri merasa bahwa ini tidak bisa berlarut begitu kata pelapor tadi. Nah, hal ini ya, dan ini sudah disampaikan kepada bupati dan tidak menemui titik terang, makanya mereka langsung melaporkan kepada kejaksaan gitu. Soal isi lebih lengkapnya pelapor juga tidak ada menyebutkan. Yang pasti laporan itu sudah mereka sampaikan kepada kejaksaan dan hari ini baru disampaikan pelaporannya, Bang. Setelah 3 pekan yang lalu mereka berkoordinasi dengan pihak Pemkab. Termasuk dia merahasiakan nama sekolahnya ya? Iya, nama sekolah juga tidak disebutkan. Dan tadi sudah kita tanya kepada Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan tadi Ricardo dulu mengatakan bahwa bila benar ada itu maka pihaknya akan melakukan tindak tegas. Sebab kita tahu bahwa Ricardo dulu yang aktif di kantor sebab kepala dinasnya kerap sakit, jadi beliau yang aktif dan masih baru belum tahu persis tentang masalah ini. Tetapi secara tegas saya mengatakan kalau kita mendapati ada kesalahan terkait ini, kita akan tindak tegas oknum-oknum tersebut, baik kepala sekolah maupun guru-guru yang terlibat di dalamnya. Oke, Maurits, ini pelapor atas nama Ibu Delima Gultom, profesinya apa ya? Dia sebagai orang tua murid, bukan orang tua murid di situ, tapi dia punya anak juga dan pemerhati pendidikan. Pemerhati pendidikan, Bang. Makanya mungkin wajar untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada laporan karena memang ya orang tua murid takut, dan inilah Ya udahlah, daripada anak kita diberatkan kan kayak gitu biasanya kasusnya. Dan Maurits, tunggu Bang, proyek fiktifnya ini sudah dapat gambaran kah proyek fiktif yang dikasuskan? Oh, kalau informasinya bahwa proyek fiktifnya itu pembangunan kamar mandi kalau nggak salah. Masih kita dalami, lebih pastinya informasi apa, tapi pembangunan di sini itu pembangunan kamar mandi atau toilet gitu. Ya, sebenarnya menarik juga Maurits bisa menelisik dan menginvestigasi soal proyek-proyek tersebut ya. Nah, kemudian apa tanggapan jaksa terkait laporan ini, Maurits? Nah, secara sepintas tadi kasih intel ya, Ilbes Cendama mengatakan apapun laporan yang masuk ke dalam kejari ataupun yang masuk ke kita, tetap kita proses dan kita tunggulah. Karena hari ini kan masih baru pemasukan laporan, jadi artinya belum ada penyelidikan. Yang pasti mereka akan memprosesnya, dan pihak pelapor juga berharap tadi bahwa laporan itu segera ditindaklanjuti karena ini sudah melukai visi misi bupati sendiri. Iya. Dan respon dari ini Maurits, respon dari Pak Poltak sendiri gimana setelah mengetahui bahwasanya pelapor sudah sampai ke Kejari gitu? Responnya? Hingga saat ini belum ada pernyataan yang tegas dari beliau, tapi dari Sekretaris Dinas Pendidikan tadi menyampaikan mungkin beliau lah sebagai penyampai dari Pemkab. Oke, Maurits, tetap dipantau perjalanan kasusnya melalui Kejaksaan Negeri Toba ya. Kejari Toba, ya. Oke, Bang. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Maurits. Selamat sore, Bang Tajili. Selamat sore, Kak Yuta. Selamat sore, Medan. Nah, Bang, unik Bang, proyek fiktifnya pembangunan toilet, kamar mandi. Padahal itu kan penting ya, sarana umum kan. Dan kita tahu di sekolah-sekolah yang paling bobrok, yang paling hancur, yang paling nggak bener toiletnya. Iya. Ya, tapi kadang di situ juga lumbung-lumbung korupsi itu. Iya. Kayak kasus di Jawa itu kan, pembangunan kamar mandi sampai menelan MM-an. Iya, kayak kamar mandi model apa tuh? Mau buka harus jentikan jari atau gimana buka Model pintunya? cottage itu. Nggak usah berharap berekspektasi tinggi Bang. Ini untuk ini loh, sekolah-sekolah nggak akan mungkin kayak di cottage. Kalau membayangkan kamar mandi sekolah waktu dulu ya kan jauh beda. Aduh, sedih kali ya Bang masa penjajahannya. Tapi sangat disayangkan sekali ya, korupsinya itu untuk satu tempat yang benar-benar krusial, aku pikir penting sekali ya. Tapi bukan berarti bisa dikorupsi tempat bagian lain ya, pengadaan komputer dan lain-lain nih. Tapi ngomong-ngomong di dunia pendidikan ini Bang, ya memang banyak yang harus dibenahin ya. Dan pengadaan. juga apa ya, di pungutan sekolah ini orang tua menganggap hal itu wajar gitu. Bentuk jadinya partisipasi kasus-kasus gitu. itu nggak terkuak. Iya, karena malah ini dari pemerhati
pendidikan. Sekali Dan- seorang tua murid, tapi bukan dari sekolah. Ternyata bukan dari sekolah yang bukan dari sekolah, dan semoga tidak ada kepentingan lain juga. Iya, semoga lah ya. Memang peduli terhadap pendidikan. Kita harus lingkungan pendidikan, lingkungan tempat kita mempercayakan anak-anak kita untuk Dididik. menimba ilmu Iya. dan menjadi seseorang yang lebih berkualitas. Nggak ada Itu doa tadi. hari ini. Nggak ada. Semoga bukan nggak lah. Ini Oh, tetap ada doa. ada. Di untuk kasus yang ketiga ini, untuk berita ketiga kita ini, semoga ya Pak Poltak Sitorus nggak nutup mata lagi. Buka mata. Apalagi menutup hati Pak, ya kan, karena kasusnya udah sampai Kajari, kita bisa diharapkan bisa bekerja sama lah ya. Dan dinas pendidikan juga. Perjalanan kasusnya jangan mandek. Yes, dipantau terus. Tenang, kita ada wartawan Bang, jadi tanya-tanya terus itu ya kan. Kalau apalagi kalau udah diberitakan kayak gini, wah biasa Biasanya respon cepat cepat. ya. Iya, biasa respon cepat. Nah itu tadi, itu kan aku kalau suaraku agak lebih rendah, atmosfernya slow, ngantuk. Ngantuk. Lagi Ya hujan udah, pun. mau siap, mau Kan lagi tidur lah abis ini. Oh iya, jangan dong. Nah, Tribun Kok situ masuk tadi? apa? Lagi Lagi hujan hujan pun. Ya makanya lagi hujan pun dingin. Iya. Nah, Tribuners itu tadi 3 berita teratas kita yang tentunya kalian tunggu-tunggu ya kan. Untuk informasi lanjutnya tenang, masih ada. Oleh wartawan kita, kalian tetap pantau kemana Bang? Informasi. Banyak berita lainnya tentunya di portal tribunmedan.com. Yes. Kemudian kita ada media sosial, Instagram Tribun Medan Daily, Tribun Medan Daily, Iya. Instagram, Facebook Iya. Tribun Medan, dan YouTube lain-lainnya. Tribun Medan TV, Tribun Medan Official, Tribun Medan Explore. Ada tayangan-tayangan soal Ya, pariwisata, pariwisata. tapi Ya. baru 1 video. Ya tenang, minggu depan Ada. enggak deh, minggu depan kita akan ke Nias ya, tenang Wih, aja. siap itu ada Pilamari Pro. Oh iya, Fotonya waduh, keren-keren. ikut dong ke Pilamari Pro. Dan jangan lupa saksikan semua digital activity kita ada di Tribun X Channel juga ya. Jadi follow juga ya buat tahu semua activity kita. Oke, akhirnya kita sampai di akhir acara Bang. Tetap jaga kesehatan kalian sekali lagi, walaupun Medan sudah sampai di level 2, ya turunin terus sampai Iya, sampai habis. sampai nggak pedas levelnya. Ya kan bener. Ya kan, tetap jaga kesehatan, stay healthy, tetap prokes juga. Oke, akhir kata saya Tuna Sution Saya Tajul Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore Medan. Medan.